Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad, amma ba'du. Tafsir Al-Quran dari surat Al-Baqarah ayat 57. Allah Ta'ala berfirman, wa dhalalna alaikumul ghamama wa anzalna alaikumul manna wa salwa. Dan kami telah menaungi kalian dengan awan. Wa anzalna alaikumul manna wa salwa. Dan kami telah menurunkan bagi kalian manna dan salwa. Kulu minat thayyibat, maka makanlah makanan yang baik-baik, ma razaqnakum, yang telah kami rezekikan kepada kalian. Wa ma dhalamuna, dan tidaklah mereka menganiaya kami. Walakin kanu anfusahum yadlimun, akan tetapi mereka yang mendolimi diri mereka sendiri. Surat Al-Baqarah ayat 57. Tafsir Ibnu Katsir. Setelah Allah Ta'ala menuturkan azab yang dihindarkan dari mereka, Allah mengampuni mereka, maka Allah Ta'ala lalu mengingatkan mereka akan berbagai macam anugerah Allah, nikmat Allah. Wa dhalalna alaikumul ghamama, dan kami telah menaungi kalian dengan al-ghamama, yaitu dengan awan. Al-ghamam jamak dari ghamamah, karena ia menutupi langit. Awan putih yang menaungi Bani Israel di padang pasir, sehingga mereka terlindung dari teriknya matahari. Ibnu Jarir dan yang lain berkata bahwa ghamam lebih dingin dan lebih sejuk, lebih baik daripada awan. Al-ghamama yang menaungi Bani Israel tatkala itu bukanlah awan yang kita kenal. Ibnu Abi Hatim mengatakan dengan sanad dari Mujahid bahwa ghamam itu bukan awan. Itu adalah naungan yang ditampilkan Allah pada hari kiamat dan hanya terjadi pada Bani Israel. Hal senada juga diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ats-Tsauri dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Al-ghamama ialah yang dibawa oleh malaikat pada saat terjadinya perang Badar. Abdullah bin Abbas berkata bahwa al-ghamam terjadi ketika mereka di padang pasir. Sehubungan dengan firman Allah, dan kami turunkan kepada kalian al-manna was-salwa, maka telah terjadi ikhtilaf, perbedaan pendapat di kalangan ulama berkaitan dengan al-manna. Apakah al-manna itu? Ada yang berpendapat ulama al-manna itu adalah susu, menyerupai sari buah yang kasar. Ada yang berkata bahwa al-manna itu turun seperti salju, namun lebih putih dari susu dan lebih manis daripada madu. Al-manna turun kepada Bani Israel dari sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Al-manna dapat diambil Bani Israel dalam kadar yang cukup untuk makanan di hari itu. Karena jika melebihinya, maka al-manna akan menjadi rusak dan tidak tersisa. Apabila hari ke-6 tiba sebagai hari Jumat, maka seorang boleh mengambil dalam kadar yang cukup untuk hari ke-6 dan ke-7. Sebab ia merupakan hari raya di mana seorang tidak boleh melakukan atau mencari kebutuhan kehidupan.
Allah Maha tahu bahwa segala makanan dan minuman yang telah dianugerahkan kepada Bani Israel diperoleh tanpa upaya dan susah payah. Al-manna yang terkenal itu dimakan, maka ia dapat berfungsi sebagai makanan dan pemanis. Al-manna jika dicampur dengan air menjadi minuman yang baik. Al-manna jika dicampur dengan makanan maka menjadi jenis makanan yang berbeda. Hal itu berdasarkan keterangan dari Al-Bukhari dari Sa'id ibni Zaid radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kam'atu minal manni wa ma'uha shifa'un lil aini. Al-kam'atu berasal dari al-manni, wa ma'uhu dan airnya shifa'un lil aini, dan airnya adalah obat untuk mata. Rawahul Bukhari. Ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dan jamaah dalam kitab mereka kecuali Abu Dawud. Wasalwa, Ali bin Abi Thalhah menginformasikan dari Abdullah bin Abbas bahwa as-salwa adalah sejenis burung. Dikemukakan pula oleh Mujahid, Asy-Sya'bi, Ad-Dhahak, Ikrimah, Al-Hasan, Rabi' bin Anas radhiyallahu an. Qatadah berkata bahwa salwa adalah burung yang mendekati warna merah dan dikumpulkan angin selatan. Maka Bani Israel dapat menyembelih as-salwa sekedar cukup untuk hari itu. Apabila hari Jumat, maka boleh menangkap untuk hari itu dan persediaan hari Sabtu. Karena hari Sabtu merupakan hari ibadah yang tidak dibolehkan bagi suatu perkara yang lain. Kulu min thayyibat, maka makanlah dari makanan yang baik yang telah kami razaqnakum, rezekikan kepada kalian. Makanlah makanan yang baik yang telah Allah rezekikan kepada kalian, merupakan perintah yang membolehkan, menunjukkan, menganugerahkan makanan tersebut. Wa ma zalamuna, dan mereka tidak menganiaya, walakin kanu anfusahum yadlimun, akan tetapi mereka menganiaya diri mereka sendiri. Allah telah memerintahkan mereka untuk memakan makanan yang telah Allah anugerahkan dengan makanan yang baik sehingga mereka bisa beribadah. Makanlah dari sebagian rezeki Tuhan kalian Allah dan bersyukurlah kepadanya. Bersyukur kepada Allah Ta'ala artinya adalah beribadah kepadanya seperti telah diperintahkan. Namun Bani Israel menyalahi dan ingkar. Mereka menzalimi diri karena mengambil kekafiran dan mengutamakan hal yang lain. Mereka tidak mau beriman walaupun mereka telah menyaksikan mukjizat dan berbagai macam hal luar biasa yang telah Allah tampilkan di hadapan mereka. Maka mereka berhak mendapat azab neraka. Dan tidaklah mereka mendolimi kami, tetapi merekalah yang mendolimi diri mereka sendiri. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadlimun. Dan Bani Israel itu mereka sudah diberikan berbagai macam anugerah rezeki, tetapi mereka tidak menggunakan itu untuk beribadah. Malah mereka tetap berusaha untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan perintah Allah. Bahkan mereka telah berbuat kesyirikan. Ini menunjukkan bagaimana keutamaan sahabat Nabi Muhammad SAW dalam hal kesabaran
keteguhan, dan mereka mengalami berbagai kesulitan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berada di dalam berbagai macam perang yang panas, terik, dan letih. Mereka tidak meminta hal yang luar biasa, tidak meminta yang menyusahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun itu adalah suatu hal yang mudah bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Permintaan mereka hanyalah sederhana, yaitu meningkatkan jatah makan karena rasa lapar yang terjadi pada mereka pada saat peperangan misalnya. Tatkala memerlukan air dan makanan, maka beliau berdoa kepada Allah, lalu bertambahlah makanan hingga memenuhi wadah. Nabi SAW meminta air kepada Allah, maka datanglah awan dan menurunkan hujan sehingga mereka dapat minum. Unta-unta dapat minum, mereka dapat memenuhi tempat air. Ini adalah yang paling sempurna para sahabat Nabi SAW dalam mengikuti Rasul yang telah Allah turunkan.